indikator kan ada dua ya, ada dua kriteria, ada yang lagging, ada juga yang repaint. Nah, kira-kira dari dua hal itu bisa kita terima nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Sandria. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan strategi tester ya yang ada di sini. Jika ini tidak ada, bisa kita cari di menu bar ini pada bagian view, klik view. Selanjutnya strategi tester. Bisa juga ada di sini di sebelah terminal, di antara terminal dan juga new order. Di situ ada strategi tester, atau bisa juga dengan menggunakan keyboard yaitu Ctrl+R. Nah, penggunaan strategi tester ini pada dasarnya backtest ya. Jadi kita melakukan tes menggunakan market yang sudah pernah terjadi. Jadi dengan mudahnya market ini, dengan chart yang sudah disediakan, mencatat harga demi harga, kemudian menjadi suatu historis. Nah, kemudian dari historis itu kita bisa melakukan strategi. Kita bisa melakukan semacam pembelajaran ya. Jadi kita bisa membaca nih kira-kira dari yang lalu ini, harga yang telah lalu itu apa saja yang bisa kita ambil poinnya. Nah, untuk strategi tester itu bisa menjadi dua bagian, yaitu untuk menguji indikator dan juga menguji expert advisor. Nah, jadi untuk menguji expert advisor nanti akan saya kupas di video selanjutnya. Pada video kali ini saya akan mengupas tester menggunakan indikator ya. Jadi andai kata kita punya indikator custom dari luar ataupun buat sendiri, kita bisa gunakan strategi tester ini atau backtest ini sebagai alat uji coba. Kira-kira indikator yang kita ciptakan atau yang kita milikin itu sesuai nggak dengan rule yang kita inginkan. Atau jika kita download ya, jika kita dapat indikator custom, kira-kira rule yang dibikin cocok nggak dengan trading yang kita miliki. Nah, kemudian poin-poin yang harus kita pahami pada strategi tester yaitu ini ya, file ya. Jadi bisa pilih nama filenya apa, indikatornya apa, atau exportnya apa. Setelah pilih, jangan lupa juga untuk pilih simbol atau pair-nya. Kemudian untuk metode ini, mode kita pilih yang everytick ya. Jadi untuk tingkat keakuratannya lebih tinggi daripada yang dua ini. Kemudian jangan lupa di checklist tanggal dan juga visual. Nah, karena kalau tanpa visual percuma ya, tidak akan muncul gambarnya. Kemudian untuk use date ini tanggalnya bisa ditentukan. Ini from itu dari, jadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian di sini periode atau time frame-nya bisa ditentukan berapa. Untuk spread sesuaikan dengan rel ya, kira-kira relnya berapa, tentukan spreadnya sesuai dengan akun yang Anda gunakan. Nah, kemudian untuk poin ini kita fokuskan saja pada indikator properties ini. Nah, karena yang sering digunakan adalah ini. Nah, ini adalah properti-properti atau settingan yang ada di indikator atau expert advisor yang kita gunakan. Nah, misalkan kita mau eksplorasi nih, dengan value ini kita edit-edit, kira-kira hasilnya bagaimana. Setelah selesai, baru kita oke. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita bisa klik start ya. Dia menunggu update ini, data ticknya. Dia mengunduh data ticknya, testernya. Nah, ketika udah jalan, kita bisa close kok di sini. Masih jalan. Nah, untuk ini bisa kita ubah ya, untuk backgroundnya sesuai dengan yang diinginkan masing-masing. Misalkan saya ingin putih dengan ini dengan candlestick ya. Jadi begini, untuk strategi tester indikator, kesimpulannya gini, kita punya indikator nih, kira-kira indikatornya cocok nggak dengan karakter yang kita inginkan. Atau gini, kita dapat satu indikator custom, kita cek dulu nih kira-kira rule-nya bagaimana. Misalkan seperti ini, indikator kan ada dua ya, ada dua kriteria, ada yang lagging, ada juga yang repaint. Nah, kira-kira dari dua hal itu bisa kita terima nggak, bisa kita sesuaikan nggak dengan trading system kita. Kadang gini, ada kala orang menjual indikator atau men-share indikator di suatu forum ya, di screenshotnya terlihat bagus nih, bisa ujung buy, ujung sell, seakan-akan wah ini keren banget. Nah, ketika kita nyalakan pada akun real, ternyata
hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini fungsinya indikator yang kita gunakan sebagai strategi tester. Jadi kita cek dulu nih, kira-kira indikator itu keluar berdasarkan apa. Nah, ketika sudah tergambar ini kira-kira teripin apa enggak. Ini contoh, dia pernah ke sini, lalu ketika dia terbreak, ini ya untuk speed bisa kita sesuaikan. Kita kembalikan lagi ke strategi tester. Di sini speednya kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, jadi dari indikator yang sudah terbentuk ini kira-kira nanti repaint atau lagging atau enggak. Ya, jadi nantinya akan kembali ke kita. Selanjutnya indikator itu bisa digunakan atau tidak. Karena ada kalanya indikator itu repaint. Ketika indikator itu sudah terbentuk, ternyata ada gejolak market tertentu, dia berganti atau dia berubah gambarnya. Ada kala juga indikator yang lagging, dia nunggu candle sekian baru terbentuk. Otomatis ketika kita melakukan open posisi dengan indikator itu, bisa jadi kita terlambat nih entry posisinya, karena momennya sudah habis, ternyata indikatornya baru muncul. Nah, itu juga pentingnya penggunaan strategi tester ya. Jadi jangan lupa untuk ini terus di backtest terus indikator atau expertnya, terus di backtest sampai benar-benar Anda paham dengan karakternya. Seperti ini belum tentu nih ketika market itu berjalan harga zigzagnya di sini. Zigzag yang saya tahu juga repaint ya. Ketika zigzag ini tinggi, ini terlampaui lagi lebih tinggi, biasanya dia akan repaint. Coba kita cek. Ya, dia turun ya. Andai kata nanti ada nah, ini terlihat ya, dia repaint. Tadi dia di sini, kemudian pindah di situ. Kita pause dulu, kita cek ke belakang. Nah, tadi dia di sini. Kemudian ketika market bergerak kembali, bergerak terus, dia terrepaint, dia berubah dan akhirnya dia berhenti di sini. Nah, itu juga karakter repaint ya. Sama halnya dengan ini, ketika nanti ini ada low yang lebih rendah dari ini, dia akan terrepaint. Nah, itu salah satu contoh indikator dengan karakter repaint ya. Ada juga yang lagging, dia nunggu candlenya clear dulu, close dulu, baru dia muncul atau dia berubah ya. Jadi sekali lagi bisa Anda pahami sendiri nanti kira-kira indikator yang Anda gunakan itu karakternya seperti apa. Nah, ini tadi di sini pindah ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan strategi tester khusus penggunaan indikator, saya rasa cukup sampai di sini ya, karena sudah cukup jelas. Kita tinggal pilih indikatornya, tinggal pilih filenya yang mana, kemudian kita jalankan dengan asumsi kita bisa mempelajari lebih dalam bagaimana cara penggunaan indikator itu. Oke, sudah cukup jelas. Jika kurang jelas bisa ditanyakan di komentar ya, jadi nanti bisa saya lengkapi di video selanjutnya. Oke ya, jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan like, comment, dan subscribe ya, jadi biar nanti dapat notifikasi nih ketika saya upload video baru. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam dari saya, Ramazan Rias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.